Kalau lu pengen tahu kejadian Naomi tersesat di Gunung Slamet yang sebenar-benarnya, tonton video ini sampai habis. Gue baru aja nonton Naomi di RJ5 yang cerita tentang pendakiannya ke Gunung Slamet. Ya tentu lah ya, pasti dipanggilnya sama RJ5 karena mungkin orang Indonesia butuh kejadian horor gitu. Intinya dia itu lagi Sweet 17 dan dia mau mendaki Gunung Slamet. Dia izin ke orang tuanya. Terus orang tuanya nggak ngizinin nih, tapi dia tetap berangkat karena dia udah bayar open trip. Nah, dia udah mulai persiapan, udah di kaki gunungnya. Habis itu dia berangkat tuh dibagi ke 3 kelompok sama open tripnya. Yang pertama di bagian depan itu cowok-cowok semua, yang tengah itu adalah campur cewek cowok. Nah, yang belakang itu ada 7 orang, termasuk Naomi. Jadi Naomi di grup paling belakang nih, bareng 7 orang. Kalau berdasarkan cerita ini pendakian bukan untuk pemula, karena tektok ke Gunung Slamet itu lumayan panjang perjalanannya. Singkat cerita, grup pertama berangkat, grup kedua berangkat, nah grup ketiga juga berangkat. Abis itu makin lama mulai renggang nih, grup 2 sama grupnya Naomi itu mulai berjauhan. Jadi sisa mereka bertujuh. Nah dari sisa mereka bertujuh ini, pokoknya makin lama makin atas itu sisa berempat aja, yaitu 3 orang cewek dan 1 orang cowok. Nah di perjalanan ke puncak itu mereka ketemu ketuanya dan ketuanya bilang, kalian nanti di puncaknya jangan lama-lama ya, takutnya kemalaman. Nah akhirnya mereka sampai di puncak itu jam 1 siang dan foto-foto sampai jam setengah 2 siang. Nah, si cowok yang ada di rombongan ini mau turun duluan karena kayaknya speednya lebih cepet. Jadi sisa bertiga, si Naomi dan 2 cewek lainnya. Nah, Naomi yang merasa 2 cewek ini lambat, dia pengen ngejar cowok itu aja. Ngejar cowoknya ternyata nggak kekejar, Naomi-nya juga udah capek. Jadi dia nengok nih, pertama kali masih ada 2 temennya. Nengok kedua kali masih ada lagi temennya. Nengok ketiga kali, temen-temennya yang 2 ini udah nggak kelihatan. Dan ini evaluasi dari perjalanan itu. Gini ya, hal paling standar dalam pendakian itu posisi pendakinya. Paling pertama, paling depan itu navigator untuk nunjukin jalan. Yang di tengah-tengahnya biasanya anggotanya bareng sama tim leader. Yang tim leader ini akan terus-menerus membantu kendala yang terjadi sama timnya. Atau bisa juga di belakang, bisa di depan, tergantung kebutuhan timnya. Nah terus yang paling belakang adalah sweeper. Sweeper itu nggak pernah boleh mendahului orang paling belakang. Jadi dia akan terus-menerus ngikutin speed anggota timnya yang paling lambat. Nah kalau ini nggak dilakukan, bisa kejadian kayak Naomi tuh, bisa hilang di tengah jalan. Jadi ya resiko Naomi hilang 3 hari di gunung itu nggak akan terjadi kalau seandainya hal ini dilakukan. Atau minimal resikonya lebih kecil lah. Sama halnya kayak kecelakaan pesawat lebih sedikit daripada kecelakaan motor. Kenapa? Karena standar keamanannya lebih tinggi daripada standar keamanan motor. Kadang-kadang ibu-ibu ngesen kiri, tiba-tiba belok ke kanan. Gitu. Nah ini baru evaluasi soal formasi pendakian. Belum pengetahuan basic soal navigasi, survival, sama equipment. Ini juga sangat-sangat penting. Gue ngerasa dari tahun ke tahun ya, dulu itu tektok yang dibawa barangnya masih banyak. Mulai dari ponco TNI dengan tali pramuka atau tali perusik. Abis itu sekotak alat survival yang bisa dipakai untuk banyak hal. Tapi nanti itu kita bahas di kesempatan lain. Nah lu udah tahu belum kalau formasi ini tuh harus ketat? Coba komen di kolom komentar apakah lu udah tahu tentang formasi pendakian gunung ini. Atau naik ya udah cepet-cepetan aja.